wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Adi Pratama, peserta orientasi P3K, Jabatan Penata Layanan Operasional Unit Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Cirebon. Dalam video ini saya akan memaparkan laporan orientasi P3K, pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan bagi pegawai pemerintah perjanjian kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Cirebon dengan judul Penerapan Sistem Online Single Submission OSS RBA untuk kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku UMKM di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Cirebon. Latar belakang dan permasalahan OSS RBA di Dinas Penanaman Modal Terpadu 1 Pintu Kabupaten Cirebon. Tantangan perizinan berusaha bagi UMKM adalah kompleksitas sistem OSS RBA menjadi hambatan utama bagi pelaku UMKM. Minimnya literasi digital, prosedur yang panjang, serta kurangnya pendampingan menyebabkan rendahnya tingkat penyelesaian perizinan secara mandiri di lingkungan Dinas Penanaman Modal Terpadu 1 Pintu Kabupaten Cirebon. Maksud dan tujuan rencana aksi arah kebijakan perizinan OSS RBA di DPM PTSP Kabupaten Cirebon. Maksud rencana aksi ini adalah menyederhanakan proses perizinan berusaha melalui sistem OSS RBA agar lebih mudah, cepat, dan transparan bagi pelaku UMKM. Rencana aksi dirancang untuk meningkatkan aksesibilitas layanan digital di Dinas Penanaman Modal Terpadu 1 Pintu Kabupaten Cirebon secara menyeluruh. Tujuan umumnya adalah mempermudah akses perizinan, membantu pelaku usaha mendapatkan bukti legalitas dan operasional secara mandiri tanpa memerlukan perantara, mendukung UMKM, memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro, kecil, untuk melegalkan usahanya dengan perizinan yang disesuaikan dengan berdasarkan tingkat risiko. Tujuan khususnya adalah transparansi dan kepastian, memastikan proses penerbitan izin sesuai standar pelayanan sehingga terdapat kepastian waktu dan biaya, mendorong investasi, menciptakan ekosistem berusaha yang kondusif sehingga dapat menarik lebih banyak investor. Visi misi Kabupaten Cirebon. Visi Kabupaten Cirebon adalah terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, dan mandiri. Misi Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri, adat, dan budaya. Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Dan Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Visi misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu yaitu 1. Visi terwujudnya pelayanan prima yang bersih, ramah, sopan santun, bermartabat, jujur, dan akuntabel. Misi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 1 Pintu yaitu terciptanya sumber daya manusia yang profesional dalam melayani, meningkatnya mutu pelayanan yang tepat waktu, cepat, dan transparan, meningkatkan mutu pelayanan dengan mengembangkan pelayanan berbasis elektronik. Peran sistem OSS dalam pelayanan publik. OSS menghadirkan pelayanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik dari pusat hingga ke daerah. Ini menghilangkan praktek pungutan liar atau pungli dan meminimalisir tatap muka langsung. Sesuai dengan nilai dasar ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Penerapan nilai-nilai ASN dalam penggunaan OSS yaitu berorientasi pelayanan untuk membantu pemohon yang kesulitan menggunakan sistem atau gaptek dengan sikap ramah dan solutif. Adaptif yaitu terus menguasai pembaruan sistem OSS dan mensosialisasikannya kepada pelaku UMKM di wilayah sekitar. Kolaboratif yaitu bekerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu
untuk menyelesaikan kendala teknis perizinan. Rencana hasil kerja dan target kinerja. Nama kegiatan yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Tujuan kinerjanya terlaksananya layanan konsultasi pada loket pelayanan OSS. Indikator pencapaiannya jumlah layanan konsultasi 1 bulan itu 60 orang, 1 tahun itu bisa mencapai 720 orang. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan relaxing, experiencing, applying, cooperating, transferring dalam konteks pelayanan publik OSS RBA. Yang pertama, pendekatan relating, mengaitkan konteks menghubungkan teori perizinan dengan kebutuhan dan kendala nyata pelaku usaha. Yang kedua yaitu pendekatan experiencing atau mengalami, konteksnya yaitu belajar melalui aktivitas langsung atau praktek langsung. Contohnya pojok layanan OSS RBA di mana petugas memandu pemohon untuk membuat akun, memilih klasifikasi baku lapangan usaha atau KBLI sesuai resiko, dan mengunggah dokumen secara langsung di tempat. Yang ketiga, applying atau menerapkan. Konteksnya yaitu mendorong pelaku usaha menerapkan pengetahuan perizinan secara mandiri. Aplikasinya yaitu pelaku usaha didampingi hingga mampu menerbitkan nomor induk berusaha atau NIB dan izin usaha sendiri tanpa bantuan pihak ketiga. Yang keempat, cooperating atau bekerja sama. Konteksnya yaitu kolaborasi dan berbagi pengetahuan dalam komunitas. Aplikasinya, Pemda bekerja sama dengan pihak UMKM, Kadin, dan kecamatan atau kelurahan untuk menyelenggarakan BIMTEK OSS RBA secara kelompok atau secara langsung di tempat. Yang kelima, transferring atau mentransfer. Konteksnya itu menerapkan dan membagikan pengetahuan pada situasi baru. Aplikasinya yaitu pelaku usaha yang telah mahir menggunakan OSS RBA diharapkan dapat berbagi pengetahuan sesama pelaku UMKM serta memanfaatkannya untuk pengembangan usaha. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kita semua untuk memberikan pengabdian terbaik sebagai P3K. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.